Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas group function ya. Oke, sebelum kita bahas group function, di sini kita akan bahas dulu mengenai conditional expression ya. Nah, conditional expression ini fungsinya sama dengan logika if dan else ya. Jadi fungsinya sama dengan logika if dan else yang kita tuliskan sebagai pernyataan SQL. Ada dua fungsi, yaitu case dan decode ya. Oke, untuk case function ya, untuk case function di sini ada formulanya adalah case ekspresi when ya. Case ekspresi when nilai 1 dan pernyataan 1 ya. Jika nilai 1 maka pernyataan 1. When nilai 2 maka pernyataan 2 ya. Else pernyataan alternatif, kemudian diakhiri dengan n. Nah, kemudian fungsi dekode ya, atau dekode function di sini ada formulanya adalah decode ya, dekode kolom ekspresi nilai 1 pernyataan 1, nilai 2 pernyataan 2 dan sebagainya. Group function ya. Pada kasus seleksi data, seringkali kita diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data yang berdasarkan kelompok data tertentu ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut ya, maka SQL menyediakan perintah atau sintak yang namanya group by. Pada pengelompokan data biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya aggregate function harus diikuti group by ya, bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Nah, group function di sini terdiri ada beberapa fungsi, ada AVG ya, average ya, atau rata-rata. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata suatu objek ya. Count ya, count di sini untuk menjumlahkan suatu objek. Kemudian min, max, dan sum ya, saya rasa kalian udah paham ya. Min itu untuk mencari nilai minimal, kalau maksimal itu untuk mencari nilai suatu maksimal ya, nilai suatu nilai yang nilainya maksimal. Kemudian sum untuk menjumlahkan ya. Oke, sekarang kita akan coba menerapkan langsung ke DBMS kita yang Oracle ya. Sekarang langsung saja. Oke, sekarang kita coba untuk menerapkan fungsi conditional expression. Baik, di sini perintahnya adalah tampilkan last name, departemen ID, salary ya. Di mana departemen ID-nya, apabila departemen ID-nya 40, maka gajinya itu dikalikan dengan 1,10 ya. Departemen ID 50, maka gajinya dikalikan dengan 1,15. Dan departemen ID-nya yang 70, maka gajinya dikalikan 1,20 ya. Kemudian kita coba untuk run ya. Runkan. Oke, ini hasilnya ya. Kita lihat dari departemen 40 ya. Departemen ID 50 aja ya. 50. Ini ya, salarinya itu awalnya 8.000 ya. Setelah dikalikan dengan 1,15 ya, maka mengalami kenaikan gaji sebesar 9.200 ya. Awalnya 8.000, setelah dikalikan dengan 1,15 maka hasilnya 9.200. Itu ya. Itu penggunaan case ya, penggunaan case if dan else is if dan else ya. Kemudian untuk kasus berikutnya, sekarang kita coba untuk penggunaan fungsi decode ya, decode ya. Perintahnya sama ya, tampilkan last name, departemen ID, salary ya. Decode departemen ID-nya 40, maka gajinya dikalikan dengan 1,10 dan departemen ID-nya 50 itu dikalikan dengan 1,15 gajinya ya. Kemudian departemen ID-nya 70 maka dikalikan dengan 1,20 ya, dengan alias name-nya kenaikan gaji ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya tetap sama ya, hanya berbeda dengan penggunaan fungsinya. Penggunaan fungsi decode dan case. Tapi hasilnya tetap sama ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita coba untuk penggunaan average ya, fungsi average atau
untuk mencari nilai rata-rata ya. Di sini perintahnya adalah tampilkan departemen ID ya, kemudian gaji rata-ratanya dari tabel employees ya. Digrupkan ya, digrupkan berdasarkan departemen ID ya. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ini departemen ID-nya di sini ada totalnya ada 12 ya. Harusnya tadi banyak ya, departemen ID-nya banyak. 50-nya aja bisa ada 10 loh ya, ada 10 departemen ID. Tetapi di sini digrupkan ya. Digrupkan artinya dikelompokkan berdasarkan departemen ID-nya. Jadi 50 itu dikelompokkan semuanya dengan rata-rata gajinya sudah dihitungkan semuanya ya. Sudah dihitungkan di sini ya, sudah dikelompokkan. Misalnya 100 di sini 100 ada 10 ya, berarti 10 itu dikelompokkan, dikalikan dulu ya, dikalikan kemudian baru dibagikan jumlah data yang ada ya. Tapi di sini yang ditampilkan tetap satu ya, karena digrupkan berdasarkan dengan departemen ID ya. Kemudian berikutnya kita akan coba menggunakan fungsi min, max, dan sum. Oke, di sini perintahnya adalah tampilkan gaji minimal, kemudian gaji maksimal, dan total gaji atau jumlah gaji dari tabel employees ya. Sekali terangkan. Oke, di sini sudah ada ya. Minimal gaji yang terkecil adalah 2.100 ya. Kemudian maksimal gaji yang terbesar adalah 24.000 dan total semuanya gaji yang ada 69.100, ini berapa nih? 691.400 ya. Itu total semua gajinya ya. Sekarang kita coba untuk penggunaan fungsi count. Jadi tampilkan total departemen ID yang ada. Kemudian distinct ini kan untuk membuang kerangkapan data ya, untuk membuang departemen ID yang rangkap ya. Jadi hanya menampilkan jumlah departemen ID yang ada. Coba kita lihat. Di sini hasilnya ada 18 departemen ID ya. Jika kita lihat tadi departemen ID-nya banyak loh ya. Ada banyak ya, itu di luar daripada yang rangkap ya. Makanya di sini kita menggunakan fungsi distinct ya. Fungsi distinct di sini untuk menghilangkan kerangkapan data. Oke. Bagaimana seandainya kalau kita tidak menggunakan distinct ya? Coba kita lihat. Seandainya kita tidak menggunakan distinct ya. Oke. Ini ya. Kita tidak menggunakan fungsi distinct. Jadi total seluruh departemen yang ID ada 106 ya, ada 106. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh silakan tanyakan melalui grup WhatsApp yang ada ataupun di kelas Edmodo kita ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.